Halo semuanya, hari ini saya akan membuat bolu kukus mekar yang pastinya enak dan semuanya pasti suka. Nah, untuk membuat kue satu ini gampang-gampang susah ya teman-teman, betul kan? Siapa yang pernah gagal membuat bolu ini? Saya salah satunya teman-teman. Tetapi saya terus mencoba dan mencobanya lagi sampai akhirnya saya tahu di mana kesalahan saya. Nah, untuk membuat bolu kukus mekar ini memang ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Sambil kita membuat bolu ini, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa aja yang perlu kita perhatikan. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ketika kita gagal, jangan pernah menyerah. Terus mencoba dan mencobanya lagi. Nanti akan ada saatnya kita pasti berhasil. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Ada tepung terigu, gula pasir, susu cair, boleh menggunakan santan atau air putih ya. Vanila cair, boleh juga menggunakan vanila bubuk. Kemudian saya menggunakan pewarna ungu di sini ya. SP, telur, dan garam secukupnya. Pertama-tama kita akan siapkan wadah dan pastikan wadah ini bersih, nggak ada air sama sekali. Kita masukkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan vanila cair atau vanila bubuk. Masukkan tepung terigu. Masukkan gula pasir. Kita akan masukkan semua bahan-bahannya ya. Kita masukkan susu cairnya. Kemudian kita masukkan SP atau boleh juga menggunakan TBM atau ovalet ya. Masukkan garam. Nah, kita akan memixernya teman-teman. Perhatikan mixernya harus benar-benar bersih ya, jangan ada air sedikit pun. Ini berlaku untuk semua bolu apapun yang kita buat. Usahakan wadah dan mixernya itu benar-benar bersih. Lalu kita mixer secara bertahap. Kita mulai dari kecepatan rendah dulu agar gula pasirnya larut dulu ya teman-teman. Baru kita naikkan ke kecepatan yang selanjutnya. Kita akan mixer sampai mengembang, kental, dan berjejak ya teman-teman. Nah, kita seringkali gagalnya di sini ya. Adonan kita itu kurang kental, kurang lama memixernya, sehingga bolu kita jadinya bantat. Tidak bisa mekar dengan sempurna. Jadi teman-teman harus memperhatikan adonannya itu harus benar-benar kental dan berjejak. Kita nggak bisa berpatokan pada waktu ya, karena mixer setiap orang itu kecepatannya berbeda-beda. Misalnya di mixer saya ini, saya cukup memixernya sampai 7 menit saja. Ada juga yang cuma 5 menit atau 10 menit, bahkan ada yang 15 menit. Jadi tergantung dari mixer yang kita punya masing-masing ya. Yang penting adonan akhirnya itu pastikan mengembang, kental, dan berjejak. Dan jangan lupa pinggirannya dan bawahnya itu sesekali diratakan dengan spatula ya. Lalu kita lanjut memixernya lagi sampai kekentalan yang kita inginkan.
Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, halus, dan warnanya mengkilat seperti ini ya teman-teman. Adonannya juga sudah kental dan berjejak ya. Berjejak itu ketika kita matikan mixernya, kita angkat dan adonannya jatuh seperti ini, meninggalkan jejak ya teman-teman, tidak cepat hilang jejaknya. Jadi teksturnya itu kayak gini ya teman-teman. Ini udah siap kita gunakan. Lalu adonannya saya bagi dua dan kita akan menambahkan warna sesuai selera kita ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk menambahkan warna di adonan kita. Di sini saya menambahkan warna ungu. Kita aduk sampai merata ya. Lalu saya akan masukkan ke plastik segitiga agar lebih mudah menuang adonannya. Kalau tidak punya plastik segitiga, teman-teman juga bisa langsung menuangnya menggunakan sendok ya. Lalu kita akan tuang ke cetakan bolu kukus ya. Saya menggunakan cetakan yang pendek seperti ini yang sudah diisi dengan kertas cup ya. Kemudian setengahnya lagi kita isi dengan adonan yang warna ungu. Tapi teman-teman bisa ya berkreasi dengan warna sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Nah, ini juga harus diperhatikan, kita harus mengisi cupnya itu sampai penuh, tapi jangan sampai tumpah ya. Kalau sudah terisi semua, maka siap kita kukus. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan, air di dalam kukusan tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman. Cukup 1 ruas jari atau 1,5 ruas jari aja ya. Dan pastikan sebelumnya kita sudah panaskan kukusannya sampai mengeluarkan uap yang banyak, baru kita bisa memasukkan adonan dari bolu kita. Kemudian apinya harus kita sesuaikan dengan kukusan yang kita gunakan dan juga dengan banyaknya adonan yang kita masukkan. Di sini saya menggunakan kukusan yang kecil ya teman-teman, yang hanya bisa diisi 3 atau 4 cup saja. Jadi apinya saya gunakan api sedang ke besar. Jadi bukan yang paling besar ya, tetapi api dari yang sedang ke besar di tengah-tengahnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kukusan yang besar, boleh menggunakan api besar, apalagi kalau adonannya agak banyak, misalnya lebih dari 5, boleh menggunakan api besar. Jangan lupa dikasih jarak ya, kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain yang bersih ya. Dan setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Kemudian kita angkat dan sisa adonannya kita akan kukus kembali sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dari satu resep ini menghasilkan 10 buah. Kalau teman-teman mau lebih banyak, bisa resepnya dikali 2 ya. Ini rasanya enak banget teman-teman, lembut karena kita menggunakan susu cair. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.